Hai, perkenalkan, saya Viva Fauzia, peserta Latsar CPNS 2026, gelombang 4, kelompok 1. RSPAD Gatot Subroto adalah rumah sakit tipe A, rujukan tertinggi TNI dan rujukan utama kepresidenan di Jakarta. Berakal dari militer Belanda tahun 1819 yang berlokasi di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh. Rumah sakit ini unggul dalam pelayanan paripurna, pendidikan, dan penelitian dengan standar internasional atau JCI, serta didukung tim ahli teknologi mutakhir yaitu DSA dan sel punca dan pusat traumatologi. Didirikan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1819. Diserahkan kepada TNI AD pada 26 Juli 1950 yang berstatus Rumah Sakit Tipe A rujukan tertinggi TNI, rujukan utama kepresidenan, dan Rumah Sakit Pendidikan Utama. Tentu saja rumah sakit ini memiliki visi dan layanan unggulan, yaitu dengan visi menjadi rumah sakit berstandar kepresidenan, kebanggaan prajurit dan masyarakat. Layanan unggulan dari rumah sakit ini yaitu pusat traumatologi, DSA, sel punca, dan proton terapi center dengan didukung oleh 13 departemen, 23 instansi, dan 6 unit dengan akreditasi KARS dan Joint Commission International atau JCI, dengan didukung dengan medis lebih dari 500 dokter, spesialis dan subspesialis, serta sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk berbagai fakultas kedokteran. RSPAD Gatot Subroto berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan prima terakreditasi A bagi prajurit TNI, keluarga besar TNI, dan masyarakat umum. Saya adalah seorang perawat di ruang intensive care unit, tempat di mana setiap detik begitu berarti, tempat di mana harapan dan perjuangan hidup berjalan berdampingan. Sebagai bagian dari keluarga besar Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, saya memiliki tanggung jawab yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga dengan kemanusiaan. Di ruang ICU, pasien yang kami rawat adalah pasien dengan kondisi kritis. Mereka membutuhkan pemantauan ketat selama 24 jam. Monitor jantung berbunyi, ventilator membantu nafas pasien, dan setiap perubahan kondisi sekecil apapun harus segera kami respon. Tugas saya dimulai dari melakukan pengkajian kondisi pasien secara menyeluruh, memantau tanda-tanda vital, mengelola terapi obat, hingga memastikan alat-alat medis berfungsi dengan baik. Kami juga bekerja sama dengan dokter dan tim kesehatan lainnya untuk memberikan keputusan klinis yang cepat dan tepat. Namun, pelayanan di ICU tidak hanya tentang teknologi dan prosedur medis. Ada keluarga pasien yang menunggu dengan penuh harap di luar ruangan. Ada kecemasan, ketakutan, dan doa yang menyertai setiap proses perawatan. Disinilah peran kami sebagai perawat, tidak hanya sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai pendamping bagi keluarga pasien. Kami memberikan edukasi, dukungan emosional, dan informasi yang jelas agar mereka tetap memiliki harapan. Semua pelayanan ini sejalan dengan komitmen rumah sakit kami untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari visi dan misi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Sebagai seorang ASN, saya juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari Smart ASN. Bagi saya, Smart ASN bukan hanya sekedar istilah. Smart ASN adalah tentang bagaimana kita bekerja secara profesional, adaptif terhadap teknologi, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik. Di ruang ICU, penerapan Smart ASN dapat terlihat dari bagaimana kami memanfaatkan sistem informasi rumah sakit, pencatatan rekam medis elektronik, serta penggunaan teknologi monitoring pasien untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pelayanan. Namun, untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas dalam berjalan lebih baik, ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperkuat. Pertama, penguatan kompetensi sumber daya manusia. Perawat ICU harus terus mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik dalam keterampilan klinis, penggunaan teknologi kesehatan, maupun komunikasi terapeutik. Kedua, dukungan sistem manajemen ASN yang profesional. Sistem manajemen ASN perlu memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan ditempatkan sesuai kompetensi, mendapatkan kesempatan, pengembangan karir, serta memiliki lingkungan kerja yang mendukung kinerja optimal. Yang ketiga, penguatan sistem ASN berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan kesehatan akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada pasien.
Dengan manajemen ASN yang baik dan sistem ASN yang adaptif terhadap perubahan, setiap ASN dapat berkembang menjadi individu yang lebih profesional dan inovatif. Pada akhirnya, menjadi perawat ICU bukan hanya tentang menjalankan tugas. Ini adalah tentang mengabdikan diri untuk keselamatan dan kehidupan orang lain. Saya percaya bahwa dengan semangat Smart ASN, integritas dalam bekerja, serta dukungan sistem yang baik, kita dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Karena bagi kami di ICU, setiap detik adalah kesempatan untuk menyelamatkan kehidupan dan setiap tindakan kecil yang kami lakukan adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Saya adalah seorang perawat. Saya adalah bagian dari Smart ASN dan saya bangga mengabdi di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto.